salah satu pengaruhnya juga mungkin berpengaruh ke relasi gitu ya Pak. Kadang kalau kita ada dendam ke orang mungkin juga ada dendam ke kita gitu, pengaruhnya juga ke relasi. Otomatis jadi gini, ketika hatimu tuh menyimpan hal-hal yang busuk tadi, kemarahan, kebencian tadi, orang nggak akan nyaman juga Betul. bergaul dengan itu, orang nggak nyaman karena yang kamu simpan itu sampah, kotoran. Nanti kata-kata yang keluar dari mulutmu pun juga menyakitkan gitu. Karena luapan dari apa yang di dalam. Kalau hatimu terluka, hatimu sedang sakit, hatimu sedang nggak enak tadi, nanti kata-kata yang keluar pun ya sepahit empedu. Iya. Menyakiti banyak orang nanti kan itu loh. Ya, wah, omongannya pedes ya. Karena apa? Karena dalamnya terluka. Jadi ketika dikatakan kan apa yang keluar dari perkataanmu itu tergantung cerminan apa yang ada dalam hati. Ya. Nah, itu ya, ada orang ngomong kasar, ngomong pedes ya. Oh Tuhan, terima kasih. Dia sedang terluka Tuhan. Berikan kesempatan untuk aku bisa membalut lukanya hingga luka hatinya itu menjadi sembuh. Berarti orang-orang seperti itu Mas justru butuh pertolongan sebenarnya. Ya itu justru perlu kita tolong, bukan kita jauhi. Iya. Nah selama ini ketika kita ketemu orang seperti itu kan kita jauhi malah. Betul. Kita jauhi, kita omongin orang lain, oh jangan deket-deket itu lah ya. Nah kasihmu di mana kalau seperti itu? Justru yang orang-orang seperti itulah yang Tuhan kirimkan ke kita supaya kita bisa membebat lukanya, menyembuhkan lukanya, supaya dipulihkan hidupnya. Nah selama ini banyak orang tadi justru malah menjauhi orang-orang seperti itu. Karena dia semakin terluka dia. Nah ketika terluka tadi perbuatannya pun ya sering melukai juga karena imbas dari apa yang di dalam. Nah ini kan dibutuhkan tempat, dibutuhkan jiwa-jiwa yang membuka tangannya lebar-lebar untuk menyembuhkan luka-luka batinnya tadi. Nah, seringkali di masyarakat terbalik kan. Malah dikucilkan, dibenci, ditolak. Oh, semakin ditolak semakin menjadi, lukanya semakin bertambah. Nanti imbasnya dalam kehidupan keseharian pun akan banyak hal-hal yang tadi yang merusak, menyakitkan, merugikan orang lain karena efek dari luka jiwa yang belum disembuhkan. Maka sebisa mungkin kita kan menjadi agen-agen tadi yang punya tangan terbuka lebar-lebar untuk merangkul banyak orang-orang yang sedang terluka. Itu seperti lingkaran setan, Mbak ya. Kalau orang menyimpan dendam, nanti ketika tadi hati kita pahit, omongan kita pahit, kok dengan keluarga jadi begitu, nanti anaknya, keturunannya begitu, nggak putus. Nggak putus. Maka kutuk itu kan sampai 7 turunan ya. Karena apa? Energi tadi terus dikembangkan terus ya. Energinya terus dialirkan terus. Maka harus ada generasi yang bisa mencapai kesadaran tadi, memutus semua mata rantai tadi. Dan kita perlu mengampuni diri kita sendiri nggak Pak? Apakah harus pengampunan itu untuk orang lain ataukah juga diri kita? Pengampunan di situ ketika kita sudah menjadi kesadaran. Misalnya ya, ada yang menjengkelkan, kemudian kita merespon marah. Ya yang pertama saya katakan Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tadi saya sudah melakukan hal yang tidak baik. Tadi saya sudah kehilangan kasih Tuhan. Nah, itu kalau ada kesadaran tadi ya kita langsung minta ampun sama Tuhan. Tapi bisa juga nggak misalkan untuk konteks mengampuni diri itu, misalkan masa lalu kita mungkin ada kepahitan dan sebagainya, kita mengampuni apapun yang terjadi di belakang. Kepahitan tadi kan bukan mengampuni di sini, kepahitan itu kan bersumber dari orang lain. Betul. Jadi kita melepaskan pengampunan untuk orang lain dulu supaya hati kita merasa nyaman kan. Orang kayaknya begitu. Ya, jadi lepaskan dulu pengampunan orang-orang yang kan masa lalu tadi kan. Betul. Yang mungkin mewarnai kehidupan kita dulu, pernah meninggalkan jejak yang buruk. Nah, jadi pengampunan itu harus betul-betul kita lepaskan dulu. Tuhan, aku mengampuni si A, si B, si C yang dulu mewarnai kehidupanku. Tapi aku bersyukur Tuhan. Justru karena mereka dulu yang telah menyakitiku, akhirnya membuat aku menjadi kuat sampai sekarang ini. Ya. Karena tanpa rasa sakit aku tidak bisa sekuat ini Tuhan. Pohon tuh ada pohon kalau mau semakin besar ya dilukai dulu. Kayak pohon karet. Ya pohon karet kan ya dilukai dulu. Nah, dilukai itu supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh.
Nah, itu luka-luka lama itu kalau saya pun juga flashback kok. Yang dulu saya anggap itu orang-orang yang melukai saya, tapi saya sekarang bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk si A, si B, si C. Yang dulu sudah melukai aku. Aku bersyukur Tuhan. Ternyata dengan luka yang dia tanamkan itu, yang dia torehkan itu, sehingga membuat aku semakin besar, aku semakin besar. Terima kasih untuk hadirnya dia dalam hidupku. Dan aku memintakan ampunan Tuhan untuk dia. Karena apapun yang dulu dia lakukan, dia pun juga dia. Ya. Aku sudah mengampuni dan yang Tuhan juga mengampuni dia. Karena apa yang dia lakukan, dia pun juga tidak. Jadi memang benar-benar yang namanya pengampunan tadi balik lagi ya Pak, itu atas kontrol kita sih. Iya, pengampunan itu urusan kita sebenarnya, bukan urusan orang yang kita ampuni gitu loh. Betul. Urusan hati kita sebenarnya. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi pengampunan itu bicara tentang bagaimana kita menjaga hati kita. Lebih ke kitanya, yang dapat manfaat besar itu kita, bukan orang lain. Ya. Oke, yang sering terjadi juga nih Pak, kadang kita mungkin saat berselisih dengan orang, kita ada dendam ke dia dan mungkin dia juga ada dendam ke kita gitu ya, namanya saling gitu ya Pak ya. Dan kita mungkin ya tadi tidak saling menyadari apa yang kita sedang lakukan tersebut. Nah, kalau tadi dari diri kita bisa mengkontrol, lalu dari orang lain kan kita juga tidak tahu gitu. Dampaknya apakah itu akan nanti menghambat kehidupan kita ke depannya, maksudnya dari sisi berkat, pengharapan gitu. Otomatis ketika dalam hatimu belum ada pengampunan tadi, ketika hatimu masih menyimpan kemarahan, kebencian, sakit hati, dan anda-andanya tadi, ya akan mempengaruhi dampak perjalanan kehidupanmu ke depan. Ya, jadi itu fondasi awal. Fondasi awal, ya makanya ini penting sekali ya, terutama untuk Gen Z juga. Maka perlu, tadi kan saya sampaikan ke anak-anak saya, kamu bersyukur sekarang udah ada papa yang udah tahu tentang fondasi-fondasi kehidupan. Dulu kakek, nenek nggak pernah mengajarkan papa seperti ini. Papa masih mencari sendiri, masih dengan jerih payah sendiri, hidupnya masih jatuh bangun kan itu kan. Nah sekarang Anda, anak-anak tinggal mengikuti aja apa yang papa udah lakukan. Nah, saya pun juga sering ngasih pelajaran ke anak-anak saya yang, ya tadi, seperti anak-anak masih ada kemarahan, masih reaktif, ya, masih egonya masih tinggi, ya. Tapi sadar kan, berarti kita harus sadar gitu loh. Betul. Tapi selama ini kita kan selalu melihat orang lain. Oh, kamu nggak punya sopan. Karena orang lain pun tadi dia tidak tahu, jadi banyak orang itu sebenarnya melakukan kesalahan pun karena ketidaktahuan juga. Bukan ya, karena kesengajaan juga banyak. Nah, maka kita harus selalu punya hati seluas samudra tadi. Memandang bahwa, oh, mereka melakukan itu karena tidak tahu. Nah, saya yang sudah tercerahkan kan harus yang punya hati yang seluas samudra. Ya, samudra itu kan kotoran sampah ya diterima semua kan, ini daur ulang kan, daur ulang. Ya Kak ya, kalau susah. Untuk ya. Iman dendam itu kita seperti mengiris hati kita, tapi berharap orang lain yang sakit. Yang sakit ya kan? Betul. Namanya seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan ini Pak, penasaran juga. Tadi antara doa dan pengharapan, kalau menurut Pak Niko sendiri, ada nggak sih Pak perbedaan atau justru memang kedua hal ini saling berkaitan? Ya, sebetulnya ini yang masih banyak orang salah dalam melakukan. Selama ini doa itu yang sering dilakukan oleh banyak orang itu kan meminta, menyampaikan proposal. Ya. Kalau saya memaknai doa itu seperti apa? Komunikasi. Komunikasi sebetulnya. Ya. Tapi selama ini banyak orang ketemu Tuhan itu cuma monolog, bukan dialog. Nah, doa yang sering dilakukan orang itu kan monolog aja, menyampaikan proposal aja, menyampaikan permohonan. Maka ketika kita bertemu Tuhan atau menghadap Tuhan, ya, usahakan di situ ada dialog, ada komunikasi, membangun hubungan baik, hubungan intim tadi. Nah, yang saya ajarkan adalah ketika ketemu Tuhan itu nggak usah meminta, tinggal bersyukur aja.
Sekarang kayak kita ketemu orang tua yang sudah mengasihi kita, orang tua yang sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Sekarang kalau kita rindu pengen ketemu orang tua, maksud sih kita mau minta orang tua yang tadi penuh kasih loh. Tapi kita pengen ketemu orang tua kan pengen dialog, pengen berkomunikasi, pengen bermesra-mesraan dengan orang tua, kangen-kangenan, melepas kasih kan gitu kan. Ya udah sama Tuhan tuh seperti itu aja. Jadi ketika menghadap Tuhan tuh nggak usah banyak minta, Tuhan sudah sediakan kok. Ya itu dia. Ya tinggal Tuhan, atau terima kasih ya. Penyertaanmu luar biasa dalam hidupku. Orang tua pun lebih nyaman ketika kita menghadap dengan ucapan seperti itu. Daripada, Pak, tolong aku Pak. Pak, bantu aku Pak. Pak, aku mau pergi jaga istriku Pak. Jaga anak-anakku. Ya, orang tua jadi jengkel tuh. Iya kan? Betul. Coba kita, Bapak, terima kasih untuk keluarga yang baik. Sebentar lagi aku mau pergi jauh Bapak. Aku yakin Bapak juga memberikan kasih-Mu kepada keluarga yang ketinggalan. Ya, mengingatkan juga kalau kuat itu level terkuatnya itu saat kita sudah bisa melepaskan doa ke orang lain juga. Itu menarik sih Pak, karena ya tadi kita kuat saat kita bisa memberi kasih ke orang Ya, yang menyakiti. jadi kuat, orang itu disebut kuat ketika punya kemampuan untuk melakukan kejahatan, punya kemampuan untuk melakukan pembalasan, tapi dia tidak lakukan. Itulah orang yang disebut kuat. Gitu. Ya. Dan satu lagi saat tadi pengampunan itu kan seperti fondasi gitu ya Pak. Ya. Fondasi untuk segala hal ke depannya. Salah satunya harapan kita ke depannya agar menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Karena kalau kita masih simpan dendam, masih simpan tadi ya dengki, sakit hati, harapan kita untuk ke depannya pun jadi kayak berantakan. Jadi kayak orang lari estafet. Iya, ya. Kalau masuk banyak beban yang menggelayut dalam hidup kita, ya kita nggak akan maksimal dalam mencapai masa depan. Ke depan, betul. Ya, karena banyak beban yang tadi gendoli. Ya. Betul. Nah, itu lepaskan semua itu, beban masalah.